Di akhir April 2022, penyebaran PMK baru terjadi di 2 provinsi. Hingga Juni 2022, penyebaran PMK sudah terjadi di 18 provinsi. Para peternak mengeluhkan kerugian yang dialami akibat cepatnya penyebaran wabah PMK. Sebetulnya sudah di lockdown kabupaten-kabupaten provinsi, tetapi memang berkembangnya ini kayak COVID cepat, padahal sudah diblok oleh Kementan dan kepolisian blok, tapi nyatanya bergerak cepat dan sekarang sudah berapa? 18 provinsi, 190 kabupaten kota. 190 kabupaten dan kota. Tapi tadi malam, alhamdulillah vaksin 800.000 sudah datang. Ini yang segera juga cepat, segera kayak COVID lagi disuntikkan cepat. Datangnya 800 itu sudah dianggap sebuah keseriusan, ya. Tetapi apa artinya 800 dibanding kemudian kebutuhan kita 18 juta, Mbak? Pusvetma, saya pekan kemarin datang ke sana kok, Pusvetma. Kesiapan dia untuk tahun ini tidak lebih, paling 1 juta. Sementara kebutuhan kita seperti itu. Sehingga ini harus ada percepatan. Kalau kemudian alasannya kementerian sekarang memang anggaran, memang betul anggaran ini menjadi kendala, masih ada dana yang kalau di saving dengan istilah automatic adjustment ini ada sekitar 1,4 itu segera keluar. Saya minta buktikan dengan dikeluarkannya anggaran untuk kemudian segera menangani ini sehingga penderitaan dari petani kita segera teratasi. Karena tidak ada jalan lain, Mbak. Yang sudah kena wajib stamping out. Konsekuensi dari stamping out adalah penggantian. Dan itu tidak gede kok ya. Jadi dari 4,4 itu 50%-nya yang kemudian sekitar 2,2 triliun untuk penggantian, selebihnya untuk vaksin dan lain-lain. Vaksin itu hanya langkah-langkah untuk kita bicara ke depan. Tapi bagaimana yang ada sekarang? Saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan kriteria dan urgensi penggantian ternak, Mbak. Dan tentu pemerintah akan mempelajari ini dengan sangat serius, kemudian memutuskan ya terkait dengan kerangka penanganan PMK. Tetapi secara paralel juga sedang dibahas mekanisme yang tepat untuk penggantian, kemudian SOP kompensasi, termasuk perhitungan biaya dikaitkan dengan ketentuan atau regulasi peraturan yang ada, Mbak. Jadi memang secara ilmiahnya, kalau untuk penyebaran nih, biosecurity, vaksinasi, ya, kontrol lalu lintas animal movement, itu saja Pak. Nah, teknisnya ini memang sampai ke bawah ini harus betul-betul. Tadi, apakah betul misalnya Poskeswan ya di setiap jalan itu ada real ya. Nah, punya nggak SDM-nya kalau dari catatan? Justru itu dengan adanya, kalau sekarang jelas kurang dan tidak ada. Pak Jokowi, tolong kontrol langsung kerja dari para pembantunya dalam bentuk satgas. Ini masalah rakyat kecil, itu aja. Jangan sampai bisnis atau kegiatan usaha peternak rakyat ini terhenti. Itu aja. Ada yang mati, ada ini. Pokoknya sekarang dicarikan jalan keluar, jangan sampai mereka kehilangan mata pencarian. Itu yang sangat untuk peternak supaya mereka itu bisa meneruskan kehidupan dan kegiatan ekonominya. Pemerintah harus segera melakukan aksi nyata, tidak kemudian bluffing saja, informasi yang kemudian apalagi menyesatkan terkait dengan data. Yang kedua juga sosialisasi yang serius, sangat masif dan serius. Bahwa kemudian kenapa masyarakat itu membuang bangkai sembarangan itu karena mereka tidak paham, tidak ada sosialisasi. Kalau kemudian pemerintah tadi mengatakan sudah kerja serius, itu faktanya di lapangan begitu. Ada satu lagi yang kemudian menjadi kunci, yaitu masalah karantina. Ya, ini menjadi border kita untuk kemudian menyelesaikan baik yang masuk maupun keluar. Nah, sehingga nanti kalau kemudian ini kita, karena karantina kita juga punya kelemahan, baik kelemahan secara teknis maupun kelemahan-kelemahan yang non teknis yang saya pikir ini kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah, sehingga ada amanah pemerintah yang belum dijalankan, yaitu disatukannya dalam PP diamanahkan untuk dibuat PP, badan karantina disatukan. Sekarang kan masih misah-misah.